Selamat 11.12. Selamat siang. Oke, kita punya waktu yang singkat. Sebelum kita mulai, kita sekali lagi tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan di siang hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, meminta hikmat ketika kami akan membuka setiap lembaran dari firman-Mu yang kudus. Kami tidak dapat mengerti setiap firman-Mu Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau membantu kami agar kami dapat mengerti dan dapat melihat lebih jelas lagi rencana keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Terima kasih banyak Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Ya, selamat siang. Jadi karena tidak ada proyektor dan saya hanya kutip beberapa tulisan daripada Spirit of Prophecy. Jadi saya nggak perlu proyektor karena saya nanti hanya gunain Alkitab saja. Jadi saya tulis semuanya di sini sumbernya ya. Jadi Evangelism halaman 196 paragraf 2, terus kemudian Early Writings 256 paragraf 2. Jadi kalau mau butuh sumbernya bisa ditulis ya. Jadi saya bacakan dulu sebelum kita mulai. Ini yang Evangelism halaman 192 6 paragraf 2 ya. Di sini dikatakan, jadi saya mau kasih. Di sini dikatakan, para pendeta haruslah menghadirkan firman kebenaran yang pasti dari nubuatan sebagai fondasi dari iman masa Advent hari ke-7. Jadi dia menyarankan kepada kita bahwa para pendeta harus menghadirkan firman kebenaran ini ya sebagai satu fondasi dari masa Advent hari ke-7. Terus kemudian dikatakan, nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan hati-hati. Jadi dikatakan bahwa nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan hati-hati. Dan dalam hubungannya dengan kata-kata ini, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi ketika kita pelajari Daniel dan Wahyu, oke, sebelumnya saya mau bertanya, kenapa kalian pilih kelas ini? Kenapa? Apa yang membuat kalian untuk datang di kelas ini? Sementara masih ada kelas yang lain. Dari semuanya kalian bisa lihat saya yang paling muda dan yang paling tidak berpengalaman jelasnya. Kenapa kelas ini dipilih? Apa yang pertama kali kita pikirkan ketika kita berbicara tentang Daniel Revelation? Apa yang ada dalam pikiran kita? Nubuatan. Dan orang ketika dia mempelajari Daniel Revelation, hal pertama yang akan di dalam pikirannya adalah dia mau tahu nubuatan, end times, akhir waktu, ya kan? Terus kemudian yang lain. Tetapi Sister White mengamarkan kepada kita di sini dalam, saya masih pakai yang ini, ya, dikatakan bahwa kita harus menghadirkan firman kebenaran yang pasti ini, ya, sebagai satu fondasi dikatakan. Jadi di workshop yang pertama ini saya hanya kasih pembukaan. Pembukaannya sebenarnya lebih panjang, jadi saya kasih pembukaan aja. Jadi kita harus menyampaikan atau menghadirkan firman kebenaran ini, dan kemudian dikatakan bahwa nubuatan Daniel dan Wahyu ini harus dipelajari dengan hati-hati. Jadi dia katakan bahwa nubuatan Daniel dan Wahyu harus dipelajari dengan apa? Dengan hati-hati. Dan bukan hanya dipelajari, kata-kata yang dulu saya nggak ngerti sama sekali, dikatakan bahwa dan dalam hubungannya dengan kata-kata ini, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hamba Tuhan mau katakan kepada kita bahwa ketika kita mempelajari Daniel dan Wahyu, hal pertama yang harus masuk dalam pikiran kita adalah kita menghubungkan setiap nubuatan ini dengan apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika kita mempelajari Daniel dan Wahyu, terus kemudian kita nggak dapat poinnya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kita miss pelajaran ini. Saya katakan sekali lagi, ketika kita mempelajari Daniel dan Wahyu, terus kemudian kita nggak bisa melihat hubungannya dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kita akan miss pelajaran ini. Kenapa?
Karena Alkitab katakan, nanti kita akan lihat bahwa orang yang akan terima tanda binatang bukan orang yang tahu nubuatan. Saya katakan dari awal di kelas ini, orang yang terima tanda binatang adalah bukan mereka yang nggak tahu nubuatan. Artinya ketika kita tahu nubuatan, nggak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan terima tanda binatang. Karena Alkitab nggak bilang seperti itu dalam Daniel dan Wahyu. Dia nggak bilang seperti itu. Jadi kita harus lihat dalam hubungannya dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terus kemudian, kenapa kita harus mempelajari ini? Kita lihat di sini dalam Early Writings, halaman 256 paragraf 2. Dikatakan demikian. Banyak orang yang memegang pekabaran malaikat ketiga tidak mempunyai pengalaman di dalam dua pekabaran sebelumnya. Saya baca sekali lagi. Banyak orang yang memegang pekabaran malaikat ketiga tidak mempunyai pengalaman di dalam dua pekabaran sebelumnya. Saya bersyukur dengan Tuhan karena Daniel Gomez membuat pekerjaan saya lebih mudah dengan apa yang dia sampaikan tadi. Terus kemudian setan mengerti ini. Jadi kita yang sementara ada di bawah pekabaran malaikat ketiga, kita harus punya pengalaman di dua pekabaran sebelumnya. Ini yang diminta. Dan setan tahu ini karena kita nggak punya pengalaman, dan mata jahatnya terus memandang mereka untuk menggulingkan mereka. Tapi malaikat ketiga menuju kepada mereka bilik yang maha suci. Jadi tujuan daripada malaikat ketiga ini merujuk kepada orang-orang ini, atau poin kata dia, untuk kepada bilik yang maha suci. Dan tugas daripada malaikat 1 dan 2 di sini dikatakan, dan mereka yang memiliki pengalaman di dalam pekabaran yang sebelumnya, yang mana menuju kepada mereka jalan bait suci surgawi. Jadi dua pekabaran sebelumnya itu membuka jalan ke bait suci surgawi. Tapi pekabaran yang ketiga itu membuka jalan ke bilik yang maha suci. Jadi ini pekabaran yang tidak bisa terpisahkan. Dan kemudian banyak orang melihat rantai kebenaran yang sempurna dengan pesan para malaikat, dan dengan senang hati menerimanya sesuai dengan perintah mereka, dan mengikuti Yesus dengan iman ke bait suci surgawi. Perhatikan, Alkitab katakan kepada kita, ya, saya masih pembukaan, di dalam Wahyu pasal 14, dia melihat anak domba berdiri di Bukit Sion. Dan kemudian bersama-sama dengan anak domba itu ada siapa? 144.000. Mereka yang ditebus dari antara dunia katanya. Terus kemudian dikatakan bahwa dia mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi. Di sini dikasih tahu apa itu mengikuti anak domba. Jadi dikatakan mereka yang ada di bawah pekabaran ini, mereka akan mengikuti Yesus katanya dengan iman ke bait suci surgawi. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya pengalaman ini. Ini bukan sekedar teori, saya katakan. Daniel Revelation bukan sekedar teori. Dulu saya suka dengan teorinya. Tapi ini bukan sekedar teori, tapi ini adalah sebuah pengalaman yang harus kita jalani. Pekabaran ini digambarkan kepada saya sebagai sebuah jangkar untuk umat Tuhan. Mereka yang mengerti dan menerima pekabaran ini akan dijaga dari dihanyutkannya oleh delusi setan atau penipuan setan. Jadi bilang, kalau kita mengerti dengan benar pekabaran 3 malaikat, atau lebih khusus adalah pekabaran malaikat ketiga, hal pertama yang Roh Nubuat katakan kepada kita bahwa kita akan dijaga dari dihanyutkannya yang namanya delusi daripada setan. Dan kenapa kalau kita lihat sekarang ini, kita lihat dalam gereja kita saat ini, begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran masuk ke dalam gereja. Kalau kita nggak mengerti dengan jelas tentang malaikat ketiga, kita akan dihapus sama pekabaran ini. Kita akan dibawa sama pekabaran ini begitu banyak. Saya percaya semakin Yesus datang, semakin mendekati kedatangan Yesus kedua kali, hal-hal yang gak pernah kalian pikirkan akan masuk ke dalam gereja ini. Hal-hal yang gak pernah kalian pikirkan akan masuk ke dalam gereja ini, dan kemudian akan mengacau balaukan segala sesuatunya, sehingga orang pun bingung yang mana yang benar. Seperti itu. Ini akan terjadi. Dan mereka yang mengerti ini, mereka akan tahu jalannya seperti apa. Jadi, terus kemudian dikatakan juga di sini Evangelism halaman 196 paragraf 1. Tema terbesar yang sangat penting adalah pekabaran malaikat ketiga. Yang membawa pekabaran malaikat pertama dan kedua. Semua orang harus mengerti kebenaran yang terdapat dalam pekabaran ini, kata dia. Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pekabaran ini bukan hanya sekedar pekabaran, tapi harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini sangat penting untuk keselamatan. Kita harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, penuh doa untuk mengerti kebenaran agung ini.
Jadi sekali lagi kita lihat betapa pentingnya pekabaran ini dan hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka tadi saya tanya, kalian datang ke sini, kalian memilih workshop ini, apa yang kalian inginkan dari workshop ini? Kebanyakan orang datang ke workshop ini, atau kebanyakan orang belajar Daniel Revelation pasti dia mau tahu apa yang terjadi dalam dunia ini, benar nggak? Tapi saya mau katakan kalian nggak akan dapat itu di sini. Ya, karena kita punya hanya waktu 6 jam dan kalian nggak akan dapat itu, tapi saya akan sampaikan inti daripada Daniel Revelation itu sendiri. Terus dikatakan dalam manuskrip rilis yang pertama 228 paragraf 2. Tujuan Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga. Kita lihat. Tujuan Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia adalah untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri benar untuk dia selama pengadilan pemeriksaan. Ini adalah tujuan yang mana kita mendirikan dan menjaga rumah percetakan kita. Sehingga kalau kita punya rumah percetakan, kalau rumah percetakan ini nggak membuat orang punya karakter seperti Yesus, gagal. Ya kan? Terus kemudian sekolah kita, kalau kita punya sekolah ini nggak membuat orang mempunyai karakter seperti Yesus lagi, sekolah ini gagal memenuhi syaratnya. Terus kemudian katakan sanitarium kita. Kalau sanitarium kita tidak membawa orang untuk berubah, ya, punya karakter seperti Yesus, sanitarium kita gagal. Kenapa saya bilang gagal? Karena kita hanya menyembuhkan orang berdosa. Jadi kita hanya jadi membuat orang jadi apa? Healthy sinner, pendosa yang sehat. Terus kemudian restoran higienis kita, ruang treatment kita, pabrik makanan. Ini adalah tujuan kita dalam membawa semua lini dalam pekerjaan. Jadi tujuan Tuhan kasih pekabaran malaikat ketiga pada kita adalah untuk membuat satu dunia siap bagi pengadilan pemeriksaan. Inilah kenapa dikatakan tadi di awal di sini. Kita harus mempelajari ini dalam hubungannya dengan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena ini inti daripada pekabarannya, ya kan? Terus jadi saya skip lagi, nanti saya lanjutkan. Jadi kenapa kita mempelajari Daniel dan Wahyu? Ya. Jadi karena saya biasa di kelas, jadi saya seperti ngajar di kelas. Satu-satunya ya yang merekomendasikan kita untuk belajar Daniel dan Wahyu sempat tadi disinggung oleh pendeta Cucu, yaitu siapa? Yesus. Ya, itu terdapat di mana? Matius 24. Coba kita lihat. Matius pasal 24 ayat 15. Firman Tuhan katakan, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya." Ya. Alkitab katakan kepada kita bahwa kalau kita melihat pembinasa keji berdiri di mana? Di tempat kudus, menurut nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Daniel katanya, para pembaca diharuskan apa? Harus apa katanya? Memperhatikannya. Ya. Jadi Yesus mengharapkan kita untuk memperhatikan kitab ini dengan sangat baik. Dia nggak pernah merekomendasikan yang lain. Dia biasa menyebut apa yang kata Musa, apa kata para nabi. Tapi dia jarang sekali merekomendasikan sebuah kitab sama kita. Benar atau enggak? Kalau kita baca keseluruhan Injil, dia nggak pernah atau jarang sekali merekomendasikan sebuah kitab. Ini satu-satunya kitab yang direkomendasikan sama dia yang berhubungan dengan akhir zaman. Jadi, kenapa Yesus merekomendasikan ini sama kita? Ada 3 alasan. Kenapa Yesus merekomendasikan ini sama kita? Ya, yang pertama itu supaya kita nggak ditipu sama nabi palsu. Oke, supaya kita nggak ditipu oleh nabi palsu. Perhatikan baik-baik. Sebelum ayat itu, di ayat yang ke 11, ada yang bisa bacakan?
Oke. Kalau kita lihat struktur ini disampaikan ya. Kalau kita lihat struktur ayat ini disampaikan, kita akan lihat di Indonesia kita cukup pas dikatakan ketika dia ngomong ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul, terus kemudian bertambah-tambahnya kedurhakaan di ayat 12. Terus kemudian di ayat 13, kasih kebanyakan orang, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Terus kemudian ayat 14 dikatakan bahwa Injil akan disampaikan ke seluruh dunia. Jadi, kata dia. Apa itu jadi? Kalau Indonesia bahasa Inggrisnya lebih bagus. Therefore kata dia. Karena itu. Jadi ketika dia lihat strukturnya seperti ini ya, yang Yesus sampaikan di ayat 11, terus kemudian sampai ayat 14, terus ayat 15 dia katakan therefore, karena itu. Karena apa? Karena dari mana ini? Karena sebelumnya. Benar nggak? Ketika dia katakan karena itu, ya, karena itu kalau kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut nubuatan Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ketika dia lihat ini, terus kemudian untuk bisa melewati ini semua, dia katakan satu hal kepada kita untuk mempelajari apa? Kitab Nabi Daniel. Jadi kenapa Yesus menyarankan kita untuk mempelajari kitab Nabi Daniel? Yang pertama supaya kita tidak apa? Tidak ditipu oleh nabi palsu. Terus yang kedua, supaya kita tidak dikecewakan oleh keadaan. Ya, supaya kita tidak apa? Dikecewakan oleh keadaan. Kita lihat di ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Yesus mengharapkan bahwa mereka yang hidup di hari-hari terakhir, ketika mereka mempelajari kitab Nabi Daniel, mereka nggak akan pernah bisa dikecewakan oleh keadaan. Sebagai contoh saya kasih tahu, Alkitab katakan bahwa semakin bertambahnya apa? Apa kata Alkitab? Kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Ya, jadi supaya kita nggak dikecewakan, kita harus belajar buku Daniel dan Wahyu. Sebagai contoh saya kasih tahu, banyak orang saat ini dikecewakan dengan organisasi kita, benar nggak? Ya, mereka dikecewakan oleh organisasi kita. Sebagai contoh saya kasih tahu satu aja, perpuluhan. Banyak orang berusaha untuk nggak mengembalikan lagi perpuluhan, benar? Apa alasan tidak mengembalikannya perpuluhan? Ya katanya tidak digunakan dengan baik, benar? Terus katanya lagi ya nggak sesuai lah dengan apa yang dilakukan, benar atau enggak? Mereka kecewa dengan keadaan nggak? Sekarang saya mau bertanya, kalau kita hidup di zaman Yesus, kita mau balikin perpuluhan nggak? Kalau kita punya mindset seperti itu, ini nggak benar, ngapain saya balikin perpuluhan? Kalau kita hidup di zaman Yesus, kira-kira kita mau mengembalikan perpuluhan nggak? Yakin mau? Siapa bendaharanya? Apa yang Alkitab bilang tentang Yudas? Dia curi uang. Sama nggak posisinya sama kita? Sama. Yang membuat beda adalah ketika kita berpikir, ketika kita kembalikan perpuluhan, ya, terus kemudian kita bilang, ini dipakai benar nggak perpuluhan kita? Kita sementara menaruh diri kita lebih tinggi dari Tuhan. Saya katakan, kenapa? Tugas kita cuma satu, kembaliin. Bukan tugas kita tanya mau dipakai dengan apa. Benar nggak? Ini yang terjadi. Ketika kita pelajari nanti, walaupun nggak akan sempat, kalau mau sempat kalian bisa terbang ke Solo, ya. Jadi yang Yesus inginkan adalah supaya kita nggak dikecewakan oleh keadaan. Kita akan menemukan seperti ini banyak hal di dalam gereja. Kita akan menemukan hal seperti itu, dan sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa gereja ini sementara dalam keadaan Babylon. Tapi saya mau katakan, ketika kita belajar nubuatan, kalau ada orang bilang gereja ini Babylon, saya akan bilang belajar lagi nubuatan. Masa gereja dibilang Babylon? Itu nggak pernah tertulis dalam nubuatan Alkitab. Seperti itu. Jadi yang kedua, supaya kita tidak apa? Dikecewakan oleh keadaan. Yang ketiga, supaya kita tidak lari dari misi.
Ya, jadi yang ketiga supaya kita tidak apa? Tidak lari dari misi, ya. Apa maksudnya? Coba kita baca di ayat yang ke-14. Anda bisa bacakan? Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, Alkitab katakan kepada kita, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika apa disampaikan? Barulah tiba apa? Kesudahannya. Jadi apa yang mau dibilang? Ketika Injil disampaikan baru tiba kesudahannya. Seperti ini benar? Benar seperti ini? Coba kita lihat Kolose. Kita masih pembukaan ya. Kolose pasal yang pertama. Kalian jangan berlari dari Matius 24. Taruh pita cantiknya di Matius 24. Kita pergi ke Kolose 1. Ayat 23. Di sini dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Perhatikan baik-baik, Alkitab katakan di zaman Paulus, ya, di zaman siapa ini? Di zaman Paulus, Alkitab katakan kepada kita secara tegas, dia bilang bahwa jangan pernah digeser dari pengharapan Injil. Dan kemudian yang telah kamu dengar dan telah diapain? Kata Alkitab. Di muka saya nggak ada jawaban. Kita lihat di Alkitab. Apa? Yang telah apa? Dikabarkan di mana? Di seluruh alam, di bawah langit. Apa maksudnya? Saya mau kita berpikir. Apa maksudnya? Di seluruh alam, di bawah langit. Artinya seluruh bumi udah belum? Udah dapat kabar Injil belum? Baca lagi Alkitab. Coba baca lagi menurut ayat ini. Hah? Di sini dikatakan, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi udah atau belum? Nah kalau begitu, Yesus bilang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil ini sudah disampaikan di seluruh alam di bawah kolong langit pada zaman Paulus, kenapa Yesus belum datang? Kenapa Yesus belum datang? Kenapa Yesus belum datang? Apa perbedaannya dengan Matius 24? Kalau kita lihat di Matius 24 ada satu kata yang nggak ada di dalam Kolose 1 ayat 23, yaitu dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Apa itu kesaksian? Sesuatu yang dilihat. Benar nggak? Sesuatu yang dialami. Jadi Injil ini Yesus baru bisa datang, dengan kata lain dalam Matius 24, ketika Injil ini benar-benar disaksikan. Bukan dikabarkan tapi disaksikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karakter Tuhan benar-benar ada di antara umat Tuhan. Itulah sebabnya Christ Object Lessons katakan bahwa Yesus sementara menunggu kita dengan kerinduan yang sangat, ya. Jadi dia menunggu kita dengan kerinduan yang sangat akan pernyataan tabiatnya di dalam jemaatnya. Seandainya tabiat ini telah dipantulkan dengan sempurna oleh jemaatnya, barulah dia datang untuk mengklaim kita. Jadi yang membuat Yesus datang apa? Tabiatnya dipantulkan di jemaatnya. Inilah yang belum terjadi sekarang ini. Dan inilah tujuannya daripada Daniel Revelation ini. Inilah tujuan Daniel Revelation itu sendiri, yaitu
pekabaran tadi dikatakan kepada kita, ya, saya baca sekali lagi. Supaya kita paham apa yang barusan kita lihat. Saya harus proof dulu dari Alkitab, baru saya bisa proof dari roh nubuat. Supaya kita bisa tahu bahwa ini bukan roh nubuat yang bilang, tapi ini Alkitab yang bilang. Ya, yang ini. Manuskrip rilis yang pertama 228 paragraf 2 dikatakan, tujuan Tuhan dalam memberikan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia adalah untuk mempersiapkan suatu umat untuk berdiri benar untuk Dia selama pengadilan pemeriksaan. Yesus bilang kepada kita dalam Matius 24 bahwa Dia bisa datang kalau tabiatnya bisa dipantulkan dengan sempurna. Benar nggak? Terus kemudian bagaimana caranya supaya tabiatnya bisa dipantulkan dengan sempurna? Ini tujuan utama malaikat ketiga. Agar setiap orang dipersiapkan guna pengadilan pemeriksaan ini. Ini tujuan utamanya. Itulah sebabnya kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa nubuatan Daniel dan Revelation yang disampaikan tadi di awal harus kita kaitkan antara dengan perkataan ini, yaitu apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini yang terjadi. Jadi kalau kalian datang sini berharap untuk saya sampaikan dunia ini sementara seperti apa, kalian akan kecewa. Karena saya nggak akan sampaikan, itu bukan purpose saya datang ke sini. Jadi, tapi tujuan yang lebih lagi adalah untuk kita mengerti kenapa ini dikasih sama kita. Oke? Jadi sekarang kita akan mempelajari, tapi saya akan kasih beberapa hal. Kita akan mempelajari, kita buka Daniel. Kita sudah lihat. Kita buka buku Daniel. Buku Daniel ini berapa pasal? 12 pasal. Buku Daniel ini tidak ditulis secara kronologi, saya katakan. Jadi buku Daniel ini nggak ditulis secara kronologi, dia ditulis berdasarkan tujuan. Ya. Jadi Daniel ini terdiri berapa pasal? 12. 1 sampai yang ke-6 itu adalah sejarah. Ya. Walaupun di dalam Daniel pasal 2 ada nubuatan, tetapi 1 sampai 6 itu sejarah. Terus kemudian 7 sampai 12 itu nubuatan. Ya, 7 sampai 12 nubuatan. Tujuan Tuhan buat kitab ini seperti ini, Dia punya maksud dan tujuan. Kenapa Dia buat seperti ini? Benar atau enggak? Kenapa nggak Dia buat seluruhnya nubuatan? Kenapa nggak Dia buat sesuai dengan urutannya? Tapi kenapa Dia buat seperti ini? 1 sampai 6 sejarah, 7 sampai 12 nubuatan. Kenapa Dia tulis seperti ini? Tujuan Dia buat seperti ini adalah agar kita mengerti nubuatan di masa depan, ya. Kita harus tahu sejarah. Dan kemudian yang terjadi adalah apa yang akan terjadi di depan akan sama dengan yang terjadi di belakang. Itulah sebabnya Yesus selalu kutip cara seperti ini. Dikatakan bahwa sebagaimana pada zaman Nuh, demikian halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi yang mau Yesus sampaikan adalah apa yang akan terjadi di depan akan sama seperti di belakang. Ini prinsipal Alkitab. Kalau kita mau tahu apa yang terjadi di depan akan sama seperti yang terjadi di belakang. Itulah sebabnya Pengkhotbah 1, ya. Coba kita buka Pengkhotbah 1. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Anda bisa bacakan? Bersatu ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Oke. Jadi Alkitab katakan kepada kita, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi itu prinsip dasar Alkitab. Jadi Alkitab mau kasih tahu kepada kita bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Itulah penting kenapa kitab Daniel dibuat seperti ini. Supaya kita tahu apa yang terjadi di dalam Daniel 1 sampai 6, ya. Dan kehidupan orang-orang yang terjadi dalam Daniel 1 sampai 6 akan membantu kita melewati 7 sampai 12.
Saya katakan sekali lagi. Apa yang terjadi selama 6 chapter di awal ini akan membantu kita untuk melewati 6 chapter terakhir. Ya, ini akan membantu kita untuk melewati 6 chapter terakhir. Kalau kalian nggak percaya, saya akan kasih clue-nya seperti ini. Apa yang terkenal dalam Daniel pasal pertama? Kita tahu semuanya cerita ya, Daniel pasal pertama. Apa yang terjadi pada Daniel pasal pertama? Daniel dibuang, terus kemudian dia diangkut ke Babylon, terus kemudian waktu dia diangkut ke Babylon, dia dikasih sama raja apa? Makanan dan anggur raja, benar nggak? Terus kemudian perhatikan baik-baik. Daniel pasal 1, Daniel disuruh minum anggur, benar? Dia terima minum anggur nggak? Dia nggak minum anggur. Di dalam Wahyu pasal 17, wanita pelacur punya apa? Punya anggur. Dan seluruh dunia katanya minum anggur ini. Nah, ini yang terjadi. Daniel pasal 1, orang dipaksa minum anggur, tapi Daniel nolak, benar? Waktu dia nolak, terus kemudian apa yang dia lakukan? Di dalam Daniel pasal 2 ada cerita apa? Daniel pasal 2. Patung, atau lebih khususnya nubuatan, benar nggak? Mereka yang nolak minum anggur ini, mereka akan kabarkan nubuatan. Terus kemudian apa yang terjadi? Ketika nubuatan dikabarkan, Daniel pasal 3 apa yang terjadi? Patung didirikan. Benar nggak? Wahyu pasal 13 katakan ada penyembahan kepada apa? Patung binatang. Oke, kita lihat kronologi ceritanya seperti ini. Terus kemudian patung didirikan, dan kemudian ketika patung didirikan, Alkitab katakan kepada kita dalam Daniel pasal 4 bahwa Nebukadnezar katanya pohon ini sampai kemana? Sampai ke langit. Benar nggak? Dan kemudian ketika kita lihat di dalam Wahyu, ketika patung binatang ini didirikan, maka dosa Babylon ini akan sampai kemana? Sampai ke langit. Benar? Terus kemudian ketika dosa Babylon sampai ke langit, Alkitab katakan kepada kita, maka Babylon akan rubuh. Daniel pasal 5, apa yang terjadi? Babylon rubuh. Benar nggak? Babylon rubuh. Terus kemudian ketika Babylon rubuh, ya, orang-orang berusaha. Ini Pekabaran Wahyu pasal 18. Orang-orang berusaha untuk menganiaya umat-umat Tuhan, benar? Dalam Daniel pasal 6 ada perintah menyembah Tuhan dan menyembah siapa? Raja, benar nggak? Atau perintah manusia. Ini yang terjadi berikutnya. Jadi ada perintah setelah rubuh dikasih itu, terus orang dipaksa untuk antara menyembah Tuhan atau menyembah manusia. Terus kemudian akhirnya apa yang terjadi? Daniel dimasuki ke dalam gua singa dan dia dilepaskan. Ini ceritanya. Daniel pasal 1, mereka yang enggak minum anggur ini, mereka akan menyampaikan nubuatan, dan kemudian ketika mereka sampaikan nubuatan, terus kemudian yang terjadi adalah akan dibentuknya apa? Patung binatang. Ketika patung binatang ini dibentuk, ini akan mencapai kemana? Langit. Dan akibatnya ada apa? Babylon jatuh. Dan kemudian yang terjadi apa? Setelah Babylon jatuh, terus kemudian orang-orang ini akan dipaksa untuk menyembah Tuhan atau menyembah manusia, dan akhirnya umat Tuhan akan dilepaskan. Ini the great controversy, benar nggak? Ini cerita semuanya yang terdapat hanya dalam 6 chapter awal. Ini nubuatan yang digambarkan di dalam sejarah. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 10, semua ini dituliskan bagi kita untuk menjadi apa? Pelajaran. Jadi ini ditulis sama kita sebelum nubuatan adalah untuk menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Jadi ini ditulis sama kita untuk menjadi sebuah pelajaran. Itulah penting. Ketika orang belajar Daniel dan Wahyu, atau Daniel secara khusus, mereka langsung mau pergi ke Daniel pasal 2, terus mereka langsung mau pergi ke Daniel pasal 7, terus mereka langsung mau pergi ke Daniel pasal 8. Benar nggak? Daniel pasal 9 dan seterusnya. Benar? Seakan-akan Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5 dan Daniel 6 hanya cerita anak-anak pada jam sebelum khotbah. Benar nggak? Benar atau enggak? Kalau kita baca nubuatan ya, orang langsung pergi ke sini nggak? Ini realitanya saya katakan. Mereka langsung pergi, oke, saya mau tahu nubuatan, oh seperti ini patung binatang, ini 4 binatang. Ini patung mimpi Nebukadnezar 4 binatang. Terus kemudian ini domba jantan, kambing jantan, dan kemudian
nubuatan 490 dan seterusnya. Ini yang mau kasih tahu orang. Tetapi orang nggak mau pelajari apa itu terjadi di Daniel 1, apa itu yang terjadi di dalam Daniel pasal 3, apa yang terjadi di dalam Daniel pasal 4, 5 dan 6. Ini cuma diceritain di mana? Di waktu sebelum khotbah atau cerita anak-anak, tanpa kita tahu Tuhan taruh mutiara di dalamnya. Benar nggak? Ini yang harus kita pelajari dan ini tujuan saya datang ke sini. Untuk kita pelajari ini lebih daripada nubuatan itu sendiri. Jadi ini dibagi berapa? 2 bagian ya. 1 sampai 6 sejarah, 7 sampai 12 nubuatan. Oke. Jadi 7 sampai 12 itu nubuatan. Jadi kalau begitu kita langsung masuk. Belum ke intinya juga, masih pembukaan. Bagaimana cara kita menafsirkan nubuatan? Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Ya. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Sudah? Firman Tuhan katakan apa? Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab nubuatan dalam kitab suci tidak pernah ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa katanya? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Alkitab katakan kepada kita dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bahwa nubuatan dalam kitab suci nggak boleh ditafsir menurut apa? Kehendak sendiri. Jadi itu bukan apa yang saya mau, ini bukan apa yang saudara mau, ini bukan apa yang gereja mau, tapi ini apa yang Alkitab ingin ungkapkan. Oke? Ini apa yang ingin Alkitab ungkapkan. Nah, kalau kita tahu bahwa nubuatan nggak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri, bagaimana caranya? Saya kasih tahu begini. Kita gereja yang berbeda dengan gereja yang lain. Ya. Kami lagi buat seminar nubuatan di Jogja. Saya bertemu dengan seorang yang mengaku nabi. Ya, jadi dia datang ke dalam seminar nubuatan kita. Terus kemudian dia ceritakan, saya hanya dengar. Terus kemudian dia bilang gini, kalian tahu ratu dari negeri selatan siapa? Terus kemudian saya semeringah untuk mendengarnya. Ya kan, siapa tahu saya punya pengetahuan baru kan. Terus kemudian dia bilang, ratu itu datang dari Indonesia. Lalu saya perhatiin, dia itu Nyi Roro Kidul. Wah, saya bilang, oke, ya, oke, seperti itu, bagus. Saya hanya diam aja. Terus kemudian ada datang lagi. Itu di tahun 2014, ya. Sama seperti juga seminar nubuatan, datang lagi nabi. Ya. Jadi kami sering ketemu nabi, tapi di angkatan ini, ya, di Jogja ini kami ketemu nabi, kami ketemu malaikat. Jadi dia ngaku malaikat katanya. Dia malaikat yang lupa katanya. Jadi yang berikutnya ini lagi. Jadi dia bilang gini, waktu kami datang, terus kemudian dia bilang seperti ini. Saya nggak perlu belajar lagi wahyu lah katanya. Terus kemudian saya tanya, kenapa Pak? Ya saya sudah tahu. Itu Wahyu pasal 13 saya sudah tahu kok, binatang yang keluar dari dalam air katanya. Waktu itu kata dia, Yohanes ini nggak tahu apa-apa. Jadi Yohanes belum tahu ini apa sih ini, maka dia sebut binatang katanya. Terus kemudian dia bilang, itu sebenarnya kapal selam. Saya bilang, bagaimana caranya? Ya Yohanes nggak tahu waktu itu apa kata dia. Jadi kapal selam ini sementara timbul dan dia keluar dari dalam air. Maka dia bilang binatang yang keluar dari dalam air. Saya bilang, oh I see. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nubuatan nggak bisa ditafsir menurut kehendak sendiri. Jadi bukan terserah kita, bukan terserah orang lain atau bukan terserah gereja, tapi harus sesuai dengan apa? Dengan Alkitab itu sendiri. Nah kalau kita tahu bahwa kita nggak bisa menerjemahkan nubuatan sesuai dengan kehendak kita, seharusnya Alkitab kasih tahu sama kita, benar nggak? Seharusnya Alkitab kasih tahu sama kita bagaimana caranya. Ya, Alkitab kasih tahu sama kita di dalam Yesaya 28. Kita buka Yesaya 28 ayat 9. Anda yang bisa bacakan? Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang harus cerai susu. Oke.
Jadi bagaimana dia untuk mengajarkan nubuatan kepada dia? Ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tanpa ini, tanpa itu. Oke. Bagus ya. Jadi Alkitab bilang apa? Meski begini, meski begitu. Kalau kita lihat di dalam King James-nya, dia katakan precept upon precept, kata dia. Line upon line, terus kemudian here a little, there a little, kata dia. Jadi pengajaran demi pengajaran, baris demi baris, ya kan, di sini sedikit, di sana sedikit. Oh, sorry, saya lupa nulis. Oke, jadi apa yang mau dibilang Alkitab? Karena kita nggak bisa tafsirin nubuatan berdasarkan keinginan kita harus mengikuti apa yang Alkitab instruksikan, benar nggak? Dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 9 dan 10, bagaimana diajarkannya nubuatan, dikatakan bahwa itu harus, untuk mengertinya kita harus membandingkan pengajaran demi pengajaran, baris demi baris, kemudian di sini sedikit dan di sana sedikit. Jadi saya mau katakan bahwa bukan hanya ini dalam nubuatan ya, semua doktrin kita nggak pernah dihasilkan hanya dalam satu ayat. Oke? Semua doktrin kita, saya katakan, doktrin gereja Masih Advent hari ke-7 tidak pernah dihasilkan dari satu ayat, saya katakan. Kenapa? Karena kita harus tahu kenapa Alkitab ini diturunkan 66 buku, terus kemudian sekitar 40-an penulis, dan dalam jangka waktu sekitar 1.500 tahun. Kenapa dibuat seperti itu? Kenapa harus 40-an penulis? Kenapa nggak satu penulis? Saya mau katanya, agama lain siapa penulisnya berapa orang? Kitabnya? Hah? Satu, benar nggak? Kenapa satu? Kenapa ini harus 40-an penulis? Hah? Walau bisa seperti ini, pikiran saya berbeda dengan pikiran saudara, benar nggak? Cara saya ungkapin berbeda dengan cara saudara ungkapin, benar? Tetapi yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui dia pilih 40-an penulis adalah supaya orang tahu bahwa Alkitab ini benar-benar dari Tuhan. 40 orang, tetapi dia tulis hal yang sama. Dalam jangka waktu 1.500 tahun dengan latar belakang yang berbeda. Ada dokter, ada raja, ya kan, ada pemungut cukai, terus kemudian ada orang yang nggak sekolah, dan yang lainnya. Untuk menggambarkan kepada kita bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Ya kan? Itulah sebabnya kita harus tahu pengajaran demi pengajaran, baris demi baris, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dan itulah sebabnya kenapa Alkitab ini diberikan kepada kita dalam inspirasi yang thoughts inspire, bukan words inspire, saya katakan. Alkitab ini ditulis ya, ini thoughts atau pemikiran yang diinspirasikan, bukan kata-kata yang diinspirasikan. Saya ini latar belakang dari agama seberang, dan agama seberang katakan bahwa ini kitab mereka itu adalah word inspire, kata-kata yang diinspirasikan. Alkitab kita nggak seperti ini. Alkitab kita thoughts inspire, pemikiran, buah pikiran yang diinspirasikan. Sehingga ketika kita nemu sesuatu yang kadangkala seperti kontradiksi, itu bukan kontradiksi. Benar nggak? Sebagai contoh, gereja saya di Jakarta itu Gandaria. Tapi saya suka sebutnya Kebayoran. Tapi beberapa orang suka sebutnya Gandaria. Pertanyaan saya, salahkah disebut Gandaria? Salahkah disebut Kebayoran? Jadi yang benar gereja saya yang mana? Gandaria atau Kebayoran? Iya, buah pikirannya sama nggak? Intinya adalah ini, ya kan? Tapi satu sebutnya Gandaria, satu sebutnya Kebayoran. Sama seperti Alkitab bilang kepada kita, ketika Yesus menyeberangi Danau Galilea, dia turun di Gerasa. Tapi satu lagi tulis bahwa ketika dia menyeberangi Danau Galilea, dia turun di Genesaret. Jadi yang benar mana? Terus kemudian yang satu bilang bahwa, dan kemudian setelah dia turun ya bersama murid-muridnya, keluarlah orang yang kerasukan setan. Satu katanya.
Tapi satu lagi Alkitab bilang keluarlah berapa? 2. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kenapa saya katakan dua-duanya benar? Karena ini thoughts inspire. Intinya adalah buah pikirannya bahwa ada apa? Ada orang yang kerasukan setan. Sebagai contoh, saya kasih tahu seperti ini. Boleh saya minta volunteer 3 orang maju ke sini? Boleh? 3 orang? 3 orang. 3 orang, satu sebelah situ, satu sebelah situ, satu di depan. Oke, perhatiin ini ya. Oke. Apa yang kamu lihat? Alkitab. Apa yang kamu lihat? Sama? Apa yang kamu lihat? Oke, pertanyaan saya, dia salah? Dia benar? Dia salah? Dia salah? Semuanya benar. Tapi ini yang dia lihat. Bukan artinya dia nggak lihat ini nggak ada, benar nggak? Tapi kita harus bandingkan yang ada di sana. Itulah sebabnya Alkitab, terima kasih, duduk kembali. Itulah sebabnya Alkitab ditulis dengan banyak orang. Supaya kita seperti ini. Pengajaran demi pengajaran, baris demi baris, di sini sedikit dan di sana sedikit. Saya kasih contoh di dalam Alkitab 1. Apa yang tertulis di atas kepala Yesus? Hah? Oke, saya sudah tanya ribuan kali sama orang ini. Semua orang jawabnya Indri. Ya, apa yang ditulis di atas kepala Yesus? Ya? Oke, kita bandingkan sekarang dengan yang di sini barusan. Coba kita buka di Matius 27. Ya. Matius 27, saya lupa ayatnya karena saya bukan Alkitab berjalan. Sudah di Matius 27? Oke, di ayat 37. Apa sih itu yang dibilang? Hah? Inilah Yesus. Coba kita lihat di Markus. Markus berapa? 15 ayat 26. Apa katanya? Oke. Coba lihat di Lukas. Lukas berapa? 23 ayat. Apa katanya? Inilah raja orang. Coba lihat di Yohanes. Yohanes 19 kalau saya nggak salah. Yohanes 19, apa katanya? Yesus orang Nazaret. Oke. Jadi apa yang tertulis di atas kepala Yesus? Matius lihat, inilah Yesus raja orang Yahudi. Ya. Markus bilang raja orang Yahudi. Lukas bilang inilah raja orang Yahudi. Yohanes bilang Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi yang sebenarnya apa? Kita gabungkan semuanya. Apa? Inilah Yesus orang Nazaret, raja orang, itu yang sebenarnya tertulis di atas kepala Yesus. Ini yang Alkitab bilang, bandingkan. Seperti itu. Kita harus bandingkan satu sama lain dalam konteks yang sama, saya katakan. Kenapa? Kita nggak bisa seperti ini. Misal contoh, kita nggak bisa buat seperti ini. A sama dengan B, B sama dengan C, ya kan? Jadi C
sama dengan A. Sebagai contoh, ya. Ini konteks, benar nggak? Konteksnya apa? Tulisan di atas kepala Yesus. Nah, kalau yang nggak sesuai konteks seperti ini, kalau di sini misalnya contoh A sama dengan B, jadi begini. Langit itu hitam, ya. Terus kemudian B sama dengan C, Daryl itu hitam. Jadi kalau C sama dengan A, jadi sama dengan apa? Daryl sama dengan langit. Ini nggak bisa. Oke, nggak sesuai konteks. Jadi itulah penting, makanya dibilang pengajaran demi pengajaran. Jadi konteks harus benar-benar diperhatikan dalam hal ini. Sebagai contoh saya kasih tahu lagi di dalam Alkitab. Singa melambangkan apa? Hah? Singa melambangkan apa? Yesus, benar? Benar nggak? Singa dari suku Yehuda. Tapi di satu sisi singa menggambarkan apa? Babylon, Daniel pasal 7. Tapi di satu sisi lagi singa menggambarkan apa? Setan. Jadi singa ini lambangin siapa? Paham gak maksud saya? Harus sesuai konteks. Sebagai contoh saya kasih tahu satu lagi. Alkitab katakan bahwa pedang menggambarkan apa? Firman Tuhan. Tapi pedang belum tentu firman Tuhan juga, benar gak? Karena di dalam Roma pasal 14 dikatakan bahwa pedang melambangkan pemerintah sebagai contoh. Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 13, binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Apakah dia dilukai oleh firman Tuhan? Tidak. Tahun 1798 dia dilukai oleh apa? Pemerintah. Ini yang saya bilang, everything harus sesuai dengan konteks di dalam hal ini. Jadi saya hanya kasih dasarnya aja, karena saya nggak akan bisa lanjut lebih jauh lagi. Jadi ini dasarnya, ya. Jadi ini yang harus kita lihat dasarnya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke intinya, ya. Daniel pasal 1. Latar belakang daripada Daniel pasal 1 ini, coba kita buka Daniel pasal 1, kita baca. Ada yang bisa bacakan? Supaya kita lebih hangat. Ya, ayat pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Oke, Alkitab katakan kepada kita, pada tahun yang pertama pemerintahan siapa? Pada tahun yang ketiga pemerintahan siapa? Yoyakim. Datang siapa? Nebukadnezar. Kemana? Ke Yerusalem. Ngapain dia? Lalu mengepung kota itu, ya kan? Dan kemudian di ayat kedua dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan siapa? Yoyakim Raja Yehuda itu, dan kemudian apa lagi yang diserahkan sama dia? Perkakas-perkakasnya, ya, yang di rumah Allah. Terus kemudian dibawa kemana kata Alkitab? Dibawa ke tanah Sinear, ya. Ditaruh di mana? Di rumah dewa-dewanya, ya kan? Dia bawa ini ke perbendaharaan dewanya, benar nggak? Jadi ada Raja Babylon, dia datang ke mana? Ke Yerusalem. Terus kemudian dia kepung Yerusalem, dan kemudian yang dia lakukan adalah dia bawa apa? Dia bawa sebagian perkakas atau harta benda di sana, terus kemudian dia bawa kemana? Ke daerahnya, ya kan? Dia tahu dari mana. Untuk mengerti ini, kita harus flashback kembali cerita daripada cerita ini sendiri, ya. Jadi cerita Daniel ini, kita harus kembali ke zaman Raja Hizkia, ya. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 20. Sudah? Apa judul perikopnya? Hizkia sakit dan disembuhkan. Kita tahu semua cerita ini, ya. Jadi dikatakan di sini di ayat 20. Di ayat yang pertama, ayat pertama. Tapi sebelum ini saya mau ceritain dulu latar belakangnya. Jadi Hizkia ini, ya, sementara habis menang melawan Sanherib, ya. Jadi Tuhan telah menyelamatkan dia. Terus kemudian yang terjadi adalah dalam masa-masa kemakmuran dia ini, dia mendapatkan sebuah penyakit, ya. Digambarkan di ayat yang pertama. Pada hari-hari itu hari-hari di mana dia telah mengalahkan Sanherib oleh pertolongan Tuhan.
Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan apa? Sembuh lagi. Jadi Alkitab katakan bahwa setelah peristiwa menangnya siapa? Menangnya Hizkia melawan Sanherib, Alkitab katakan bahwa Yesaya datang ke Hizkia. Dan kemudian dia katakan, kasih pesan terakhir karena kamu akan mati, kata dia. Terus kemudian kita tahu ceritanya, Hizkia waktu itu Hizkia nangis. Dia mohon kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan ingat saya. Doa yang simple. Terus kemudian dia bilang, Tuhan ingat saya. Dan kemudian belum Yesaya keluar dari pelataran, dia sudah balik lagi. Kenapa? Karena Tuhan kasih tahu firman, benar nggak? Terus kemudian waktu firman datang, dia bilang bahwa Yesaya akan apa? Hizkia akan apa? Perhatiin di ayat yang 5. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi dia sampaikan kepada Hizkia bahwa pada hari yang ketiga dia akan pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Terus kemudian Hizkia percaya nggak? Menurut ceritanya Hizkia nggak percaya, ya kan? Terus kemudian dia minta apa? Dia minta tanda. Apa tandanya bahwa pada hari ketiga saya akan ada di rumah Tuhan? Terus kemudian apa yang dia bilang? Apa yang dia bilang? Apa yang menjadi tandanya? Ayat 8. Ya kan? Dikatakan sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundurkah 10 tapak? Dan kemudian apa yang diminta sama Hizkia? Dia minta maju atau dia minta mundur? Dia minta mundur. Kenapa? Karena matahari pasti selalu maju. Jadi dia minta mundur matahari ini. Nah, terus kemudian ketika dia bilang bahwa oke, saya minta matahari mundur karena matahari maju udah biasa. Dan kemudian Tuhan lakukan, benar nggak? Ketika dia buat matahari ini mundur sama Tuhan, terus kemudian yang terjadi apa? Di seberang jauh di sebelah sana ada sebuah negara penyembah matahari. Ketika dia lihat mataharinya mundur, apa yang dia bilang? Kok bisa dewa saya mundur? Benar nggak? Jadi dia bilang, apa yang terjadi? Kok bisa dewa saya dimundurin seperti ini? Terus kemudian didengarlah cerita ini bahwa Tuhannya Hizkia yang buat hal ini. Begini, saya kasih tahu. Pemikiran orang kafir seperti ini. Ketika dia lihat bahwa dewanya dimundurin sama Tuhannya Hizkia, dalam pemikiran orang kafir artinya adalah Tuhan Hizkia lebih besar daripada dewanya mereka, benar nggak? Kenapa? Karena dia ya seenaknya aja dia bisa mundurin, dia bisa majuin seperti itu. Artinya ketika dia lihat wah ini Tuhan lebih besar, akhirnya dia datang. Secara khusus dia datang. Itulah sebabnya Tawarik ceritakan kepada kita. Coba kita buka di dalam 2 Tawarik. Ya. 2 Tawarik pasal 32. Sudah? Perhatikan. Di sini dikatakan di ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya. Untuk apa? Menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Jadi Alkitab kasih tahu kepada kita bahwa tujuan utama orang-orang Babylon ini datang ke Yerusalem ngapain? Kata Alkitab. Ngapain? Coba baca Alkitabnya. Untuk ngapain? Untuk menanyakan tanda ajaib. Jadi dia datang secara khusus untuk menanyakan tanda ajaib. Apa tanda ajaibnya? Matahari digerakkan, benar nggak? Jadi dia datang secara khusus kenapa? Karena dia bilang, wah dewa saya digerakin. Artinya Tuhan Hizkia lebih besar dan kemudian dia datang ke Yerusalem dan dia mau coba tanya ini, apa benar bahwa Tuhan kamu yang gerakin? Dan Alkitab katakan kepada kita, Hizkia tidak ceritakan hal ini.
Benar nggak? Kita kembali ke raja-raja. Tadi kita kembali ke raja-raja 20, 2 raja-raja 20 ayat 12. Pada waktu itu Merodak bin Baladan raja Babel menyuruh orang-orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Jadi selain dia mau datang untuk kasih pemberian kepada Hizkia, dia secara khusus datang untuk nanya tanda ajaib, ya kan? Terus karena kita bandingkan tadi ayat demi ayat. Terus kemudian apa yang terjadi? Ketika orang ini datang, karena kita nggak punya waktu untuk baca semuanya. Ketika orang ini datang, ya, Hizkia bukannya ceritain tentang apa yang terjadi dengan tanda ini, bahwa Tuhan yang gerakin. Hizkia malah melakukan apa? Perhatikan di ayat yang ke-21, ayat 13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka apa? Segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Bukannya dia ceritain, tapi dia tunjukin harta bendanya. Benar gak? Terus kemudian Nabi Yesaya bilang, apa yang orang ini lakukan? Ya kan? Apa yang mereka lakukan? Dari mana mereka, kata Yesaya. Terus kemudian Hizkia bilang dari negeri yang jauh. Apa yang mereka lakukan? Ya kan? Terus kemudian Hizkia bilang, saya kasih tahu semuanya, semua harta benda saya. Dan kemudian dia bilang, demikianlah firman Tuhan. Apa isinya? 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diapain? Akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi apa? Sida-sida di istana Raja Babel. Jadi latar belakang daripada kitab Daniel ini apa? Dari sini. Seandainya Hizkia setia, Babylon akan jadi negara yang kenal Tuhan. Benar nggak? Sebenarnya apa yang mau Alkitab katakan kepada kita adalah seperti ini. Tuhan ini bawa Babylon, benar? Ke Yerusalem. Tapi bukannya diceritain, dia tunjukin hartanya. Akhirnya yang terjadi, ini nggak bisa lagi. Sekarang Tuhan bawa Yerusalem ke Babylon. Benar nggak? Jadi apa yang mau dibilang dalam cerita ini, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah ketika kita lakukan sesuatu, ya, ketika kita lakukan sesuatu dan kemudian kita nggak melakukannya dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan akan tagih lagi. Tuhan akan tagih lagi. Dan tagihan yang kedua akan lebih berat dibandingkan tagihan yang pertama. Tagihan yang pertama dia cuma cerita, benar nggak? Ceritain aja bahwa Tuhan yang lakuin ini. Tapi waktu tagihan yang kedua, waktu mereka dibawa ke Babel, lebih sulit nggak? Resikonya apa? Banyak orang yang murtad pada waktu itu. Jadi ini yang terjadi. Itulah sebabnya Sister White katakan apa yang gereja gagal lakukan pada masa damai seperti ini harus dilakukan pada masa yang mengerikan dan di bawah tekanan yang tidak memungkinkan. Jadi ketika kita gagal lakukan persiapan seperti yang cerita tadi malam, ya, ketika kita gagal lakukan persiapan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus lakukan persiapan ini di bawah tekanan yang sangat mengerikan, yang kita sendiri pun gak akan bisa lakukan. Dengan kemungkinan kemurtatan terjadi. Itulah sebabnya Daniel 1-6 adalah persiapan kita untuk masuk yang namanya apa? Nubuatan. Tuhan buat seperti ini benar-benar supaya kita siap. Apa yang harus kita siapin sebenarnya? Ya kan? Apa yang harus kita siapkan? Oke? Saya kasih tahu satu hal. Karena kita akan masuk sekarang Daniel pasal pertama. Oke, dari dua soal ini, mana yang benar? Siapa yang pertama? Boleh angkat tangan. Siapa yang pertama?
Siapa yang pertama? Oke, yang kedua, siapa yang kedua? Kenapa yang kedua? Hah? Kenapa yang kedua? Jalannya harus ditambah atau dikali dulu? Dikali dulu, oke? Jadi harus seperti ini, benar nggak? Nah, apa yang mau saya bilang sebelum kita tutup, nanti kita lanjutin lagi. Ini soal sama, benar? Hasil berbeda, ya nggak? Jadi mau dibilang adalah kalau jalan kita atau urutan kita salah, hasilnya akan berbeda di depan. Ini yang coba Daniel tadi malam jelasin. Kita minggir sedikit saja, mungkin di awalnya nggak kelihatan, benar nggak? Tapi kalau itu ditarik sampai garis lurus ke sana, itu akan sangat-sangat jauh. Sama seperti ini. Kalau kita mau tahu semua apa yang terjadi di atas dunia ini, kita harus pelajarin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita salah urutannya, kita akan hasilnya salah. Kenapa? Saya kasih tahu sebelum saya tutup. Di dalam Daniel pasal 3 itu ada penyembahan kepada patung binatang. Dan Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 13 ada penyembahan terhadap binatang. Dan semua orang yang menyembah binatang, Alkitab bilang apa? Dibunuh. Ya kan? Jadi agar kita bisa melewati pasal ini, kita harus punya urutan yang benar di pasal 1 dan di pasal 2. Ini yang Tuhan tulis seperti ini, kenapa? Makanya itu sebabnya kita akan lebih praktis belajar Daniel Revelation di sini dibandingkan nubuatannya. Karena saya lebih suka ngasih tahu orang caranya dibandingkan nubuatannya. Kenapa? Kalau kita tahu nubuatan, kita nggak tahu caranya, benar nggak? Itu bisa terjadi. Kita tahu semuanya, tapi kita bingung. Oh ya, saya udah tahu kok ini begini, ini seperti ini, Amerika begini, ini seperti ini seperti ini. Tapi nggak ada persiapan sama sekali. Itu bukan tujuan saya datang ke sini. Dan saya selalu bilang sama student saya, bukan itu tujuan saya. Kasih Daniel Revelation. Jadi tanamkan ini sebelum kita lanjut lagi nanti sore. Bahwa urutan yang salah akan mengakibatkan hasil yang salah di akhirnya. Jadi urutan kita harus benar. Jadi kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga Tuhan di mana kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Bantu kami untuk melihat dengan sangat jelas Tuhan sebuah persiapan yang harus kami lakukan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami dapat melakukannya bukan hanya kami, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai Tuhan, umat-umat-Mu, dan yang lainnya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami selanjutnya, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.